Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, yang Maha Kuasa dan Bijaksana. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita tergolong orang yang mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah, amin ya robbal alamin. Sahabat YouTube yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kami akan membahas sejarah Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Aidrus atau dikenal dengan Habib Luar Batang. Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Aidrus atau dikenal dengan Habib Luar Batang cukup populer di kalangan pecinta ulama dan ahli bait Nabi. Beliau adalah ulama besar yang mencapai derajat waliullah. Keharuman nama beliau selalu dikenang umat muslim terutama para pecinta ulama karena jasanya menebarkan dakwah Islam di tanah Betawi, dulu Batavia pada abad ke-18 Masehi, bahkan hingga kini makam dan masjid peninggalan beliau di Kampung Luar Batang, Jakarta Utara, tak pernah sepi dari peziarah. Bagi masyarakat muslim Indonesia khususnya warga Jakarta sekitarnya, makam keramat Luar Batang merupakan salah satu tujuan wisata religi. Para ulama dan habaib juga sering berziarah ke makam tersebut. Ada beberapa karomah Habib Hussein Luar Batang yang cukup populer. Karomah adalah kejadian luar biasa pada seseorang wali Allah. Karomah merupakan anugerah Allah kepada orang-orang saleh karena ketakwaannya. Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Aidrus lahir di Mikab, dekat Hazam, sebuah desa di Hadramaut, Yaman, sekitar 3 abad silam. Tidak ada riwayat pasti tentang tanggal kelahirannya. Pada usia 11 tahun, beliau ditinggal wafat oleh ayahnya. Habib Hussein wafat pada hari Kamis tanggal 17 Ramadan 1169 Hijriah atau bertepatan tanggal 27 Juni tahun 1756 Masehi. Pada masa kecilnya, beliau diasuh oleh seorang ibu yang menafkahinya dari hasil pekerjaan sebagai pemintal benang. Habib Hussein hidup dalam kesederhanaan. Sebelum Habib Hussein hijrah ke tanah Jawa, beliau terlebih dulu singgah ke India di sebuah daerah bernama Surati atau lebih dikenal Gujarat. Beliau pernah menimba ilmu kepada Qutbil Irsyad, Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Menurut keterangan Habib Ali bin Hussein Alatas dalam kitabnya Tajul Arasi mengatakan, bahwa Habib Hussein Al-Aidrus sebelum hijrah ke Indonesia, beliau telah mendapatkan mandat kepercayaan dari guru beliau, Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad untuk menebarkan dakwah Islam. Beliau hijrah dari Hadramaut ke India dan Asia Timur kemudian sampai di Pulau Jawa tepatnya di Pelabuhan Sunda Kelapa. Setibanya di Pelabuhan Sunda Kelapa, beliau diusir oleh penjajah Belanda. Akhirnya dengan bantuan para muhibin di malam hari dengan menggunakan sekoci beliau tiba kembali di Pelabuhan Sunda Kelapa. Habib Hussein Luar Batang kemudian berdakwah di tanah Betawi. Namun, saat itu Belanda sangat sensitif kepada para ulama, karena di Sunda Kelapa masih ada bekas-bekas pertempuran Sunda Kelapa di bawah pimpinan Sunan Gunung Jati Al-Imam Syarif Hidayatullah dan Fatahillah, sehingga penjagaannya sangat ketat. Habib Hussein Al-Aidrus pun dicurigai sebagai pemberontak dan akhirnya dimasukkan ke dalam penjara, yang berada di sekitar Glodok. Kisah Habib Hussein Al-Aidrus dalam berdakwah sangat luar biasa. Salah satu karomah beliau di pagi hari berada di dalam penjara, menjelang maghrib tidak ada di dalam penjara. Ajaibnya beliau sedang menyampaikan dakwah di musola dan masjid-masjid sehingga membuat takut para sipir penjara. Akhirnya kepala sipir penjara meminta agar Habib Hussein keluar saja dari dalam penjara, namun beliau menolaknya. Hingga akhirnya seiring waktu beliau bebas dari penjara. Karomah lainnya adalah menolong warga Gujarat dari bencana kekeringan ketika hijrah dari Hadramaut Yaman. Habib Hussein singgah di daratan India, tepatnya di Surati atau lebih dikenal Gujarat. Kehidupan kota tersebut bagaikan kota mati karena dilanda kekeringan dan wabah kolera. Kedatangan Habib Hussein di daerah itu disambut oleh ketua adat setempat, kemudian beliau dibawa kepada kepala wilayah serta beberapa penasehat paranormal. Masyarakat setempat sangat mengharapkan orang yang dapat menolong mereka keluar dari bencana kekeringan itu. Habib Hussein menyanggupi bahwa dengan pertolongan Allah, ia akan membantu negeri ini menjadi daerah yang subur. Akan tetapi syaratnya mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat dan menerima Islam sebagai agamanya. Ada kisah menarik, Habib Hussein meminta mereka membuat sumur dan sebuah kolam. Setelah sumur tergali, kemudian beliau mengajak para penduduk menengadahkan tangan. Seketika itu turunlah hujan yang sangat deras memenuhi sumur itu. Atas izin Allah, hujan turun sangat lebat, membasahi seluruh daratan yang tandus.
Sejak itu pula tanah yang kering berubah menjadi subur. Warga yang terserang wabah penyakit pun sembuh setelah mandi di kolam tersebut. Kota yang dahulunya mati kini berangsur makmur dan masyarakatnya hidup sejahtera. Banyak warga berbondong-bondong belajar agama Islam. Habib Hussein ketika itu masih sangat muda, diperkirakan usianya 25 tahun. Semasa hidupnya beliau pernah melanjutkan perjalanan dakwahnya ke Cirebon. Dalam perjalanan dakwahnya itu beliau menikah dengan seorang syarifah, dari marga bin Yahya bernama Aminah kemudian melahirkan seorang putri yang diberi nama Fatimah. Syarifah Fatimah binti Hussein Abu Bakar Al-Aidrus kemudian dinikahkan dengan Sayyid Toha bin Yahya yang diakui kealimannya. Beliau menjadi guru para sultan, adipati dan senopati di wilayah Jawa. Karena itu beliau diberi gelar oleh keraton, dengan nama Kanjeng Raden Tumenggung Ronggo Prawiro Kusumo, karena sebelum menetap di Mataram beliau pernah tinggal di Pakistan, India dan Penang, Malaysia. Nasab beliau bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Berikut silsilah nasab beliau yang bersambung kepada baginda Nabi Muhammad dari jalur Sayyidina Hussein, cucu Rasulullah SAW. Habib Hussein bin Abu Bakar, bin Abdullah bin Hussein bin Ali, bin Muhammad bin Ahmad, bin Hussein bin Abdullah Al-Aidrus, bin Abu Bakar Al-Sakran bin Abdurrahman Asakaf, bin Muhammad Maula Al-Dawilah bin Ali, bin Alwi bin Muhammad Al-Faqih Al-Mukodam, bin Ali bin Muhammad Sahib Mirbat, bin Ali Khalakasam bin Alwi, bin Muhammad bin Alwi, bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir, bin Isa bin Muhammad An-Nakib, bin Ali Uraidi, bin Jafar Sadik bin Muhammad Al-Bakir, bin Ali Zainal Abidin bin Hussein, bin Ali bin Abi Talib, suami Fatimah Az-Zahra binti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sejarah Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Aidrus atau dikenal dengan Habib Luar Batang. Semoga senantiasa kita dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih bagi kalian yang telah menonton di channel ini. Bagi kalian yang penasaran dengan video berikutnya, silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini.